Topkapı merupakan warisan terbesar kekhalifahan Utsmani di Istanbul. Disinilah tersimpan peninggalan-peninggalan Islam terlengkap di dunia. Terletak persis di belakang gedung Hagia Sophia, Topkapı yang kini menjadi museum ini semula istana kekhalifahan Utsmani. Dibangun Sultan Muhammad II atau lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1478. Ini berarti Topkapı dibangun 25 tahun setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, yang berarti pula Topkapı dibangun pada masa damai dan berjaya. Masa 25 tahun membuat Sultan Muhammad Al-Fatih semakin arif dan bijaksana. Dia menjebol tata nilai yang tak sesuai dengan semangat Islam yang simbolnya adalah dominasi Romawi di Konstantinopel. Al-Fatih pun membangun tata nilai baru dengan segala kelengkapannya. 25 Sultan Utsmani pernah tinggal di Topkapı dan menjadi pusat pemerintahannya. Wah, Kang, ini suasananya di sini keren banget ini. Baik, kalau musim panas, Mana? mulai tumbuh. Kita ini sekarang sudah ada di areal Museum Topkapı ya, Kang ya? Ya. Itu nih. Ini keren banget tempatnya. Aku ini pernah baca, Kang. Karena ada yang menarik, Kang, di Museum Topkapı ini, Kang. Seperti apa sih ceritanya, Kang, di sini? Sebetulnya ini, Mas Bayu, adalah istana. Istana yang dibangun oleh Muhammad Fatih setelah memenangkan pertempuran mendobrak Konstantinopel. Setelah Muhammad Fatih juga dihuni oleh 14 sultan setelahnya. Yang menarik adalah bahwa istana Topkapı ini dibangun sangat strategis sekali, berada di pinggiran pantai Laut Marmara. Kedua, struktur bangunan yang sangat indah sekali dan detail, itu keindahan Topkapı itu. Dan ini pusat pemerintahan ketika zamannya dan sangat luas dan indah. Kemudian ini sekarang menjadi museum. Dan di dalamnya, kenapa dikatakan museum? Karena semua peninggalan Islam terlengkap di dunia ada di sini. Nah, kalau sekarang ini kita ada benteng nih, Kang. Ya. Ini kita bukan benteng, Mas Bayu. Benteng. Ini pintu gerbang masuk istana Topkapı. Oh. Ini pintu gerbangnya. Oke. Kalau tadi sebagai museum ada peninggalan yang menarik di dalam, berarti sangat. Kita mesti ingat dong, Kang? Harus satu. Ayo. Harus. Untuk kita berarti. paparkan kepada para musafir. Enggak. Terletak di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dan Laut Marmara. Topkapı pernah ditinggali 4.000 orang. Dilengkapi dengan taman-taman indah yang menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lain. Kemegahan istana Topkapı disengaja untuk menunjukkan kepada dunia betapa megahnya Kesultanan Utsmani yang berakhir pada tahun 1923. Ini tempat apa nih? Ini tempat Muhammad Fatih menerima tamu. Oh. Ini sekitar sini nih masih pelataran lagi nih, Kang ya. Tadi kita Ini masuk areal. pelataran, Tadi pintu gerbang istana, kita sekarang berada di arealnya. Sudah masuk di area. Sudah masuk nih. Ini adalah tempat tadi tamu. Tamu raja datang ke sini. Semua tamu. Mau jadi saja yang pembesar, mau yang bawah, mau yang tengah, semua diterima. Megah banget. Megah sekali. Kang. Tentu, sampai di belakang pun ornamen emas sekali. Yang belakang Mas Bayu tuh, ini tempat upacara. Oke. Seperti upacara seperti peringatan Islam, Isra Mi'raj, kemudian ada penerimaan tamu upacara di situ, termasuk para singgasana pun ada di sana, singgasana dan para pemimpin di sana. Nah, sebelah kiri Mas Bayu nih, ini adalah dapur. Iya, kayaknya dapur ya, tunggu-tunggunya kelihatan banget ya. Serobong ya. Iya. Ini dapur, ya tentu tamu itu kan harus disuguhin. Tamu itu. Ini kayaknya banyak banget turis-turis yang datang nih, Kang. Ada aku dengar ada yang mau ngomong bahasa Inggris, tapi kan sebenarnya di sini kan banyak peninggalan Islam ya. Kayaknya nggak semuanya datang juga nih orang-orang Muslim gitu. Ya, betul. Menariknya apa buat mereka kayaknya? Sebetulnya mereka non-Muslim, ada yang Muslim juga, dan dia sebetulnya kekhalifahan Utsmani ini kekhalifahan yang pertama menyentuhkan dengan peradaban Barat sebetulnya. Persentuhan itu, sehingga peradaban yang dibawa oleh kekhalifahan Utsmani ketika itu bersentuhan dengan peradaban yang sekarang mereka hidup. Contoh aja, ada kita kenal di sini Turkish Bath, tempat mandian. Oke. Itu ketika itu Barat belum mengenal apa itu mandi. Oh, oke. Sehingga dia kenal,
pemandian tingkat Turki. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu. Sehingga mereka mengenal Islam lewat kepemimpinan Utsmani. Mereka mengenal Islam tentang peradabannya, budaya, kebersihannya lewat Utsmani, bersentuhan dan langsung dengan peradaban Barat. Karena mereka jadi banyak pengen tahu juga, banyak kunjung sini pengen tahu juga ya kayak gimana. Nah, rahmat ini dirasakan oleh khalayak dunia ketika itu. Nah, kepemimpinannya, keadilannya, kearifannya, kebijaksanaannya, peradaban yang begitu arif. Nah, mereka ingin tahu, datang kemari. Oh, ini peninggalan ketika itu. Itu Kang, aku juga pengen tahu datang kemari Kang. Musafir pun kayak gimana sih peninggalan Islam di sini kan? Aku juga pengen tahu malah. Kayaknya kita mesti kita akan ke dalam nanti. Tapi Mas Bayu ada stressing yang pingin sekali kami ungkap di sini, bahwa ketika kita bicara tentang peradaban Barat yang didobrak oleh Muhammad Fatih, bahwa ketika itu era Bizantium sudah kena ajalnya. Kenapa? Karena dia lalim kepada penduduknya. Tetapi di sini pun ini istana kekhalifahan Utsmani pun yang terakhir. Setelah itu berubah menjadi republik. Mungkin ketika itu pemerintahan era Utsmani pun menemukan ajalnya juga. Ahlakna kuryatun lamma dolamu. Ketika suatu era menjadi dolim ketika itu, dan era Utsmani ini juga menemukan ajalnya. Dan ini adalah pemerintahan istana yang terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Nggak ada lagi Khalifah Utsmani saat itu. Karena maaf, kenapa mereka menemukan ajalnya? Tidak hanya tubuh badan ini menemukan ajalnya, sebuah kepemimpinan, sebuah kekhalifahan pun menemukan ajalnya. Dia menemukan ajalnya sebab dua. Satu, ketika itu seorang pemimpin pemerintahan sudah mulai cinta kepada dunia, hubud dunia. Para pemimpin ketika itu, para ulamanya pun sudah jumud, sudah tidak berkreasi lagi untuk berijtihad. Dia taklid buta, taklid yang dulunya dibangun oleh Muhammad Fatih ketika mendobrak Bizantium dengan dua kekuatan ini. Pertama yang tadi rohbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Di malam hari dia menjerit kepada Allah, para ulamanya, para pemimpinnya menjerit kepada Allah, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari dia usaha ikhtiar menjadi pemimpin yang adil, menjadi ulama yang warasatul anbiya. Harmoni yang hebat, maka Bizantium berhasil didobrakkan. Tetapi sekarang ketika zaman Muhammad Fatih ini, dan ini adalah terakhir, menemukan ajalnya juga. Khalifah menemukan ajalnya disebabkan yang dua tadi, yang ulama dan umara tidak harmoni lagi, pecah. Ulamanya jumud, taklid buta, tidak berkreasi untuk ijtihad. Pemerintahannya, umaranya sudah cinta dunia, harmoninya hilang. Kami rindu dengan rahmat itu. Biarkan rahmat lil alamin itu kita rasakan kembali di tanah air ini. Ramadan menjadi pintunya. Kita petakan itu rahmat itu di kepemimpinan. Jangan sampai rahmat itu hanya menyangkut di segi-segi ritual saja. Biarkan rahmat Islam menyentuh di segi-segi sosial, di segi ekonomi, sesuai budaya dan politik. Rahmat Islam tidak hanya terkotak di dalam masjid, tetapi Islam menjadi way of life kita, menjadi jalan hidup kita. Rindu sekali rahmat itu hadir di kehidupan kita. Mari kita ngeliat dalam Bang, kita buktikan kalau kita ini bisa dapat rahmat itu. Mudah-mudahan. Kini, Topkapı tak lagi menjadi istana para penguasa. Istana yang dibangun 5 arsitek ternama, termasuk Sinan ini, kini menjadi museum yang menyimpan berbagai peninggalan kekhalifahan. Ironinya, di tempat ini pula tersimpan peninggalan terlengkap milik sejumlah nabi dan Rasulullah SAW serta sahabat-sahabatnya. Tak jauh dari Istana Topkapı, sebuah perairan indah membelah 2 daratan. Inilah Selat Bosporus. Dalam istilah lama, Selat Bosporus memang memisahkan daratan Eropa dan daratan Asia. Pada penaklukan kota Konstantinopel tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang dari arah timur. Sebelum penyerangan terjadi, aktivitas awal pasukan Al-Fatih dilakukan di pusat pemerintahan Utsmani di daratan Asia.
Selat Bosporus mempunyai andil sangat besar dalam penaklukan Konstantinopel. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua era, baru dan kuno, dikenal dengan Tanduk Emas. Di tempat ini, Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide cemerlang yang menjadi penentu penaklukan Konstantinopel. Ini Golden Horn, menggabungkan antara Asia dan Eropa. Kang, tadi Kang Kasit bilang itu Golden Horn, Kang, ya? Iya. Aku pernah dengar tuh, Kang, ceritanya ketika itu katanya pasukan Muhammad Al-Fatih ketika mau lewat sini terhalang. Terhalang. Itu gimana ceritanya, Kang? Golden ini adalah tempat strategis yang sangat kuat yang ketika Muhammad Fatih menembusnya tidak bisa. Oke. Sampai-sampai 7 perahu milik Muhammad Fatih, pasukannya, itu tenggelam. Ketika masuk, terrobek oleh jangkar-jangkar yang sepanjang selat itu. Di mana posisinya, Pak? Dari ini nih, Jembatan jembatan ini? ini sampai ke sana. Itu semua di bawah jangkar-jangkar. Jangkar. Ketika perahu melewat, merobek badan perahu. Tenggelam. Sampai 70 perahu. Sampai 70 perahu. Setelah itu apa lagi? Ya, tenggelam dan mati. Dan di situ Muhammad Fatih kehabisan pikiran. Lalu semalam itu dia berpikir terus, yang paling dahsyatnya keluar ide gilanya dia. Seperti apa tuh, Kang? Iya, ide gilanya itu dia angkat perahu ke atas bukit itu. Ini kan Eropa, sana Eropa. Oh, sana bagian Eropa. Ini Eropa. tadinya bukitnya. Ini bukit, gunung. Nah, sana Asia. Dia angkat itu perahu dengan pasukan ke atas untuk melewati. Jangkarnya itu. Iya, nah keluar di sana. Dahsyat. Dahsyat. Karena di perahu itu senjata, ransumnya dia, perbekalan itu, jadi harus bawa ke sana. Karena di sana membongkar benteng itu. Wow. Dahsyat Kita, memang. kita lihat sana jembatannya, Kang. Kita coba lihat. Ini kayaknya banyak pemancingan di sana sekarang. Bisa melihat dari atas, lebih mendekat. Bospor? Bosporus? Ya, how much? 10 lira. 10? 10. Yes. Satu. Offer to 10. Welcome. You are welcome. Welcome to. Thank you very much. Thank you. Berlayar menelusuri Selat Bosporus menjadi pengalaman tak terlupakan. Dari atas kapal, saya, sang musafir, selalu membayangkan dan mereka-reka kembali rangkaian perjuangan Muhammad Al-Fatih menyerang dan menaklukkan Konstantinopel. Diawali dari ekspedisi para intelijen budaya, peneliti keadaan, dan akhirnya berhasil merumuskan strategi penyerangan. Nah, Kang, kayaknya ada jalan nih. Udah mulai dingin nih. Anginnya makin parah kayaknya nih. Izin saya pakai topi boleh ya? Mangga, Kang. Subhanallah. Punten pemirsa musafir. Nah, itu kan enak. Ini rumah-rumah ini nih. Hah? Ini belakangnya tuh gunung yang besar itu. Yang tadi terjadi ide gilanya Oh. Muhammad Fatih, dia Ini mengangkut bukit-bukitnya di perahu sini. ke atas sampai melewati Golden Horn itu. Oh, oke. Di tepi Selat Bosporus, aktivitas perdagangan begitu ramai. Salah satunya Spice Bazaar atau pasar bumbu dan rempah. Berbagai macam rempah bisa ditemukan di tempat ini. Dulu, tempat ini dinamakan Egyptian Bazaar karena orang-orang Mesir banyak berjualan aneka bumbu dan rempah di tempat ini. Spice Bazaar sudah ada sejak zaman Bizantium dan direkonstruksi pada tahun 1660 dengan 80 toko. Kini, ratusan toko menjajakan dagangannya.
Begitu memasuki pasar, tercium kuat bau wangi sedap berbagai bumbu dan rempah dengan warna mencolok. Selain beragam jenis manisan khas Turki, berbagai macam keju, buah kering, dan masih banyak lainnya tersedia di setiap sudut pasar. Ramai banget Kang, ada semuanya segala macam kayaknya di sini ada Kang. Unik nih tokonya. Lihat begini, ingat yang pesan Rasul itu. Ada apa tuh? Jika engkau ingin tubuh selalu sehat, minumlah janzabila. Oh, apa ini Kang? Janzabila ini jahe. Oh, ini jahe. Jahe. Ada lagi yang lain mungkin di sini Kang? Ada. Saya lihat tadi ada adas dan basal bawang merah. Di sini ada juga Kang? Ada adas nih. Yang mana yang adas Kang? Ini yang putih. Oh, Ini ini kacang ada. adas, tetapi di sini disajikan dalam bentuk dodol. Oh, kayak manisan Jadi gitu. kayak manisan dodol. Tadi saya ingat yang mu'adasiha wa basoliha. Basol itu kan bawang merah. Tapi nggak boleh dimakan bawang merah ketika mau melakukan pagi sholat. sebelum sholat nggak boleh. Karena mungkin Bau kali Kang. bikin bau orang yang di samping kita. Oke, Kalau oke. mau makan habis sholat. Habis sholat baru boleh. Tadi kan ada Kita lihat menarik kan, dalam. sana kan dalamnya Dalam. bagus lagi. Kita tuh. lihat di dalamnya. Lihat, ya. Wah, Kang, ini aku pernah lihat nih Kang kayaknya Kang. Di Mesir aku pernah makan nih buah Iya, ini. Ini kan namanya buah tin. Ah, ini buah tin. This is not good. I don't like it. Wow. Yeah, it's okay. You can try directly. Like me, eating like me. Coba, itu buah. Coba. Enak, manis rasanya. Nah, bismillah. Wow. Manis, apanya manis? Enak manis. Bagus Kang. Watini wa zaitun. Ini dia. Ini watin. Oke. Ada artinya Kang? Allah bersama dengan Al-Quran, watini wa zaituni wa turisin. Para mufassir itu mengartikan watini wa zaitun ini adalah Palestina. Oke. Wa hadzal baladil amin adalah kota Mekah. Wa turisinina itu adalah gunung Tursina yang ada di Mesir. Dan kita sudah masuk musafir ke dua tempat. Ya. Wa turisin dan wa hadzal baladil amin. Palestina insya Allah. Semoga musafir bisa ke sana. Bismillah. Mudah-mudahan sama-sama. Yang penting makan ini dulu nih. Cobain. Coba, Katanya coba. bisa bikin kuat. Hmm. Ah.